Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Diza di Suara Liza. Terima kasih buat teman-teman udah mau nonton video aku, dan kali ini Suara Liza akan kembali menceritakan suatu kisah yang luar biasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kisah ini memberi kita pelajaran penting ya, bahwasanya kita tuh harus istiqomah mempertahankan akidah kita, mempertahankan keimanan kita. Dan kisah ini terjadi pada zaman Bani Israel, teman. Di mana dulu ada seorang ulama besar yang bernama Bal'am bin Bawra. Dia ini masih keturunannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Lut bin Haran bin Azar. Nah, Nabi Lut ini ternyata masih keponakannya Nabi Ibrahim, teman-teman. Jadi Nabi Lut bin Haran bin Azar. Nah, Azar ini kan merupakan ayahnya atau orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar memiliki putra Harun, dan dari Harun ini lahirlah Nabi Lut alaihissalam. Nah, jadi Nabi Lut ini merupakan keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, dan tentang Nabi Lut ini masyhur ya, maruf sekali, bahwasanya dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bangsa Sodom itu. Bala'am bin Bawra ini dia merupakan keturunannya Nabi Lut alaihissalam. Dia ini sangat terkenal sebagai ulama yang begitu cerdas dari kalangan Bani Israel. Bahkan ulama yang dikenal doanya itu mustajab, doanya mustajab. Nah, dia ini teman-teman tinggal di suatu daerah yang dimana penduduknya itu Jabbarun. Penduduknya itu sombong gitu ya, congkak. Begitu juga pemimpinnya tuh sombong, congkak gitu ya. Apalagi ya, dan lain sebagainya. Nah, dia tinggal di daerah tersebut gitu, tepatnya di negeri Syam, di daerah Kanan. Nah, singkat ceritanya, orang-orang Kanan ini atau Kananiyin ini mendengar bahwasanya Nabi Musa alaihissalam hendak singgah ke daerah mereka. Jadi dulu itu kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi Musa kan telah berhasil nih keluar dari kejaran kaum Qibti atau kaum pasukannya pasukannya Firaun ya, maaf, pasukannya Firaun. Jadi Nabi Musa lolos tentu saja bersama orang-orang yang saat itu ikut kepada ajaran beliau. Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel atau kaumnya ini hendak pergi dari Mesir menuju Palestina. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam hendak singgah dulu di negeri Kanan ini dengan atau bersama seluruh Bani Israel pada itu. Nah, pada saat mereka tahu kedatangan Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Kanan ini yang memang notabene sombong, songkah gitu, dia merasa tidak nyaman gitu, khawatir gitu ya. Mereka khawatir Nabi Musa ini akan menjajah mereka, merusak negeri mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwasannya Nabi Musa alaihissalam tidak seperti itu. Nabi Musa nabi gitu ya. Nabi Musa kekasih Allah, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Tapi memang dasarnya sih mereka ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang baik, pasti mereka khawatir gitu ya. Seperti mungkin seluruh pejabatnya itu disantukol gitu ya. Terus kemudian ada yang jujur gitu. Nah, mereka khawatir, mereka nggak tenang gitu. Nah, mungkin seperti itulah kabarannya. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam singgah di satu gunung yang bernama Gunung Husban, mereka singgah mendirikan tenda di sana bersama Rasul Bani Israil itu. Nah, pasukan atau kaum Qibti ini mereka mendatangi Bal'am bin Bawra. Nah, Bal'am bin Bawra ini memang terkenal cerdas, terkenal alim, bahkan salah satu ulama dari sekian banyak ulama Bani Israel yang mustajab doanya gitu. Dia mustajab doanya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dia kelebihan, kasih dia keluasan ilmu. Bahkan saking luasnya ilmu dia sampai tahu rahasia baik nama-nama Allah yang atau
rahasia ada semua alam gitu. Jadi dia tahu. Nah, karena dia tahu atau mengetahui tentang rahasia nama-nama Allah yang agung, maka doanya itu memang mustajab. Jadi kalau dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya itu pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tuh wow, itu terkenal dia itu apa ya, dikenal sebagai ulama yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga orang-orang kanan ini atau kanan ini mendatangi Balaam bin Ba'urah untuk menyuruh dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kecelakaannya Nabi Musa, untuk kecelakaannya Bani Israel. Nah, mereka ceritakan kekhawatiran mereka gitu ya. Nah, awalnya memang Balaam bin Ba'urah ini menolak ya. Bagaimana mungkin aku mendoakan kecelakaan untuk seorang nabi gitu ya. Bahkan bukan hanya seorang nabi, Nabi Musa seorang rasul juga. Bahkan lebih dari itu juga Nabi Musa merupakan kalimullah. Lebih dari itu juga Nabi Musa merupakan salah satu ulul azmi ya. Dia berpikir tidak mungkin saya melakukan hal itu. Celaka saya kalau misalkan saya mendoakan kejelekan untuk orang semulia beliau gitu ya. Dia berpikir sebetulnya intinya dia itu menolak. Tapi orang-orang Balaam ini mereka terus mendekati Balaam bin Ba'urah. Ya, Balaam bin Ba'urah masih juga menolak gitu ya. Tapi mereka akhirnya orang-orang kanan ini mereka menawarkan kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi jika Balaam bersedia untuk melakukan hal itu. Jika Balaam bersedia untuk berdoa kecelakaan untuk Nabi Musa alaihissalam. Pertamanya Balaam ini masih menolak keinginan mereka. Dia masih berpikir tidak mungkin itu berdoa seperti itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Aku celaka, yakin aku celaka, kata si Balaam. Tapi ujung-ujungnya Balaam ini tergoda, berhasil tergoda oleh istrinya, gitu teman-teman. Nah, emang itulah godaan istri gitu ya, godaan istri yang jelek. Bahkan suaminya ini sampai stroke gitu. Jadi istrinya ini membayangkan berkhayal bahwasanya seandainya mereka ini memiliki harta kekayaan yang banyak dan jabatan yang tinggi, pasti mereka itu akan lebih dihargai. Tentu di sini jelasnya mereka ini lebih memilih dunia daripada akhirat kita. Pada akhirnya Balaam bin Ba'urah ini tergoda lah, sehingga na'udzubillah min dzalik, Balaam bin Ba'urah ini menanggalkan pakaian keulamaan. Itulah salah satu fitnah yang fitnah bagi seorang ulama gitu, yang berupa kekayaan, jabatan, pangkat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalilan gitu. Dan janganlah sekali-kali kamu menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, akhirnya Balaam bin Ba'urah ini bersama pasukannya itu berangkatlah ke pegunungan Husban. Pegunungan Husban ini terbang panjang sekali sampai ke kemahnya dari Musa alaihissalam. Dan di sana mulailah Balaam ini berdoa. Tetapi teman-teman, Nabi Musa ini seorang nabi. Tidak mungkin ketika ada orang yang mendoakan celaka bagi beliau langsung celaka. Beliau nabi, jadi beliau memiliki malaikat yang melindungi beliau. Nah pada saat itu doanya Balaam ini tidak dikabulkan teman-teman. Jadi ketika dia berdoa untuk meminta kecelakaan bagi Nabi Musa, malah yang dikatakannya itu adalah kecelakaan untuk kaum Kananiun ini. Jadi lidahnya itu terpeleset-peleset teman-teman. Nah setelah dia ini berdoa, ya Allah selamatkanlah, ya Allah celakakanlah yang harusnya mengatakan Nabi Musa dan Bani Israel, malah dikatakannya celakakanlah kaum Kananiun ini. Dan jika sebaliknya, ketika dia meminta keselamatan untuk orang-orang Kanan, ya Allah selamatkanlah bangsa Kanan yang harusnya disebutkan bangsa Kanan, malah dikatakannya Nabi Musa dan juga kaum ini. Jadi lidahnya itu terpleset-pleset. Maka tak heran jika pemimpin Kanan itu, salah satu pemimpin Kanan ada yang marah.
celaka wahai engkau Balaam, bukankah kami menyuruhmu untuk mendoakan Nabi Musa celaka gitu. Kenapa malah engkau mendoakan kami celaka? Dan malah sebaliknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan doanya itu terkabul. Nah, dari sini udah kelihatan bahwasanya Bal'am bin Ba'ura ini dia telah rugi dunia dan juga rugi akhirat. Nah, oleh sebab dia ini doanya tidak terkabul, itu rencananya tidak berhasil, maka ujung-ujungnya dia ini melakukan makar kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan cara apa? Dengan cara ya ini salah satu fitnah yang menimpa Bani Israel teman-teman. Dan fitnah ini juga menimpa kita juga kaum muslimin saat ini. Nah, Balaam ini mengatakan bahwasannya udahlah cara ini nggak berhasil gitu. Cara ini nggak berhasil, maka ayo kita lakukan cara lain. Nah, dengan cara apa? Balaam berkata, utuslah wanita-wanita kalian, gadis-gadis kalian gitu. Dan dani mereka secantik mungkin gitu. Terus kemudian kirimi mereka barang dagangan, kirim mereka bersama barang dagangan gitu. Suruh mereka melakukan jual beli kepada Bani Israel. Dia nyuruh seperti itu. Jualah barang dagangan tadi kepada Bani Israel, kata si Balaam ini. Nah, teman-teman, lihat di sini setan berperan nih kali ini. Nah, kalau udah nggak bisa dengan satu cara, setan ini menggunakan cara lain, dengan wanita. Makanya pernah ada nih seorang misionaris yang mengatakan bahwasanya kalau untuk menghancurkan umat Islam tuh nggak perlu pakai senjata canggih dan nggak perlu meluncurkan rudal gitu, nggak perlu senjata-senjata yang modern gitu. Cukup kirim saja wanita-wanita kepada mereka gitu. Kirim juga Allah kepada mereka. Mereka juga akan hancur sendiri gitu, tanpa berwahlah, tanpa susah payah gitu. Dan itu terbukti teman-teman. Kita bisa perhatikan saat ini seperti apa wanita-wanita muslimah, wanita-wanita muslim kita dihancur. Udah naudzubillah, mungkin udah sebagian memurahkan harga dirinya gitu. Nah, Balaam bin Ba'ura seperti itu, intinya menggunakan wanita. Akhirnya mereka itu diutus sebenarnya untuk bukan lain sekedar perhatian, tapi juga untuk merayu bangsa atau Bani Israel ini. Nah, yang namanya pelarian gitu kan, dari kejaran Firaun, yang namanya pelarian pasti kebanyakan yang selamat itu kaum laki-laki ini ya, daripada kaum perempuan, karena memang secara fisik, secara tenaga kaum laki-laki lebih lebih kuat gitu. Apalagi ini harus berjalan jauh gitu ya, dari Mesir ke Palestina gitu ya, berjalan dengan waktu yang cukup lama, jauh juga. Dan tentu dengan keadaan seperti itu, melihat wanita-wanita cantik, keadaannya akan berbeda teman-teman, ya kan? Akhirnya mereka para wanita ini melakukan menjual beli sambil menggoda umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, teman-teman, bahkan ada salah satu seorang gadis, seorang putri dari pemimpin kanan ini yang memang ditugasi secara langsung oleh si Balaam ini menggoda Nabi Musa SAW. Tetapi dia kan nggak tahu kan ya yang mana Nabi Musa. Akhirnya dia ini menggoda salah satu dari 12 orang pemimpin kabilah Bani Israel kan itu. Jadi Nabi Musa ini memiliki 12 orang pemimpin gitu ya, memiliki 12 orang mungkin orang-orang kepercayaan dia yang sebenarnya 12 orang ini memimpin kabilahnya masing-masing gitu. Nah, salah satunya tergoda oleh gadis cantik itu. Nah, akhirnya laki-laki itu membawa wanita itu menghadap kepada Nabi Musa SAW. Dia berkata, wahai Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau akan melarang kami jika membawa wanita itu? Jelas Nabi Musa melarang, dan Nabi Musa mengatakan iya, itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Nabi Musa mengatakan bahwa Allah melarang zina, melarang perbuatan keji seperti itu. Dan laki-laki itu pun sebelumnya memang telah mengira bahwasannya Nabi Musa
akan melarang hal itu tersebut, melarang melarang dia untuk melakukan hal tersebut, tapi dia mengatakan kali ini aku tidak akan mendengarkanmu gitu. Maka teruslah mereka pergi ke kemah dia untuk melakukan perbuatan keji itu. Akhirnya teman-teman dengan sebab perzinahan yang dilakukan oleh Bani Israel kali itu, Allah SWT sampai menurunkan azabnya. Ada yang mengatakan Allah turunkan ta'un atau penyakit ta'un kepada mereka itu. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Allah SWT menurunkan kebingungan yang sangat luar biasa sekali. Mereka tidak bisa keluar dari daerah tersebut. Jadi ketika mereka hendak keluar, mereka pasti kembali lagi gitu. Mereka keluar kembali lagi ke situ. Mereka hendak keluar kembali lagi ke situ. Terus seperti itu. Dan itu dalam waktu yang cukup lama, teman-teman. Ada yang mengatakan lamanya itu sekitar 40 tahunan gitu ya. Bahkan Baura ternyata sudah berhasil mengundang azab Allah untuk Bani Israel. Tapi lama-lama Nabi Musa SAW merasa merasa ada yang aneh, ganjal. Jadi dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku kan ini kekasihmu gitu. Kenapa aku kok dilanda kebingungan seperti ini gitu ya? Ada apa sebenarnya ini yang terjadi? Siapa yang melakukannya ini? Dan maka Allah SWT pun mengizinkan atau menjawab doa Nabi Musa SAW dengan mengirimkan Jibril kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril ini memberitahu bahwasanya apa yang terjadi merupakan ulahnya Balaam bin Ba'ur. Maka sontaknya Nabi Musa itu kaget. Dia tahu bagaimana Balaam bin Ba'ur ini merupakan seorang alim min ulama'i Bani Israel, seorang ulama besar dari Bani Israel. Dia heran. Nabi Musa SAW berpikir bagaimana mungkin dia melakukan hal sekecil itu ya. Kemudian Nabi Musa SAW ini beliau meminta kepada Allah agar mencabut segala apa yang dimiliki oleh Balaam, baik itu ilmu gitu ya, pengetahuan tentang nama-nama Allah yang mulia gitu ya. Nah, Allah SWT mengijabah. Allah mengijabah permohonan Nabi Musa SAW dan mencabut segala ilmu yang dimiliki oleh Balaam. Maka Balaam ini saja mengatakan, aku telah rugi dunia, bahkan aku telah rugi sekian, karena aku telah mengundang azab bagi kaumnya Nabi Musa SAW. Tetapi teman-teman, di sini Balaam ini bukan malah tobat gitu, dia malah tetap mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya teman-teman, ada satu orang dari 12 orang pemimpin kabilah tadi yang marah gitu karena kalau dengan alasan tersebut. Maka dia pun langsung mengambil tombak dan pergi menuju ke tenda tempat salah satu pemimpin kabilah tadi yang melakukan perzinahan. Ketika dilihatnya mereka yang sedang melakukan perzinahan, dia langsung menusukkan tombak tadi ke punggung wanita tersebut sampai tembus ke langit laki. Akhirnya laki-laki itu membawa tombak itu dalam keadaan seperti itu. Sementara terpanggang di dalam tombak itu laki-laki dan juga wanita yang tadi sedang berzinah. Nah, dia bawa dan keluarlah dari tenda dan kemudian laki-laki itu mengangkat tombaknya saja berkata, inilah ya Rob yang harus kami lakukan terhadap orang yang berani bermaksiat kepadamu. Maka Masya Allah, dari kejadian itu membuat Allah mencabut azab kepada mereka itu. Allah cabut penyakit tahun berani. Allah juga cabut rasa kebingungan tadi gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah tadi dalam surat Al-A'raf, artinya ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang seorang laki-laki yang kami beri kekuasaan, kami beri kuasa yang luar biasa kepadanya, dan tiba-tiba dia ini menanggalkan pakaian keulamaannya, pakaian kesalehannya, menanggalkan pakaian ahli ibadahnya gitu nih. Dan kemudian setan pun mengikutinya. Bayangkan, yang biasanya orang kan yang mengikuti setan ini setan mengikuti dia gitu ya. Saking buruknya orang itu, maka jadilah orang itu orang yang paling sesat. Nah, ya benar. Teman-teman, kita ini kadang menjumpai orang yang tadinya memang awalnya tuh senang bermaksiat, senang melakukan kezaliman gitu, tapi
mungkin kita melihat dia itu menjadi orang yang soleh ini, atau malah sebaliknya. Nah di sini memang apa ya, terkait tentang hidayah kita nggak tahu gitu ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa yang 50 sampai 9 ini. Kita minta ditetapkan. Kita ini harus minta ditetapkan iman Islam pada hati kita gitu ya. Karena kadang kan orang itu pagi-paginya beriman, sore-sorenya udah kafir gitu. Nah itu hidayah tentu. Masya Allah. Jangan lupa memohon hidayah kepada Allah SWT. Nah jadi teman-teman, seandainya pun Allah mau gitu, Allah akan mengangkat derajat siapa tadi, Balamin bawah ini. Tapi sayangnya memang Balamin ini lebih memilih dunia daripada akhirat, sehingga memang dia ini lebih apa ya, condong kepada hawa nafsunya. Bayangkan coba bagaimana Allah SWT memisalkan orang seperti ini. Itu seperti dia dikatakan dalam Quran itu seperti anjing yang menjulur lidahnya gitu. Ya memang kadang Allah itu apa namanya, memisalkan seseorang itu dalam Al-Quran seperti seekor binatang itu. Seperti ketika Allah SWT menjadi orang-orang yang putih, di mana mereka itu apa ya, membaca kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan sama sekali. Nah, Allah SWT mengisalkan mereka seperti seekor himar atau seekor keledai yang di punggungnya itu membawa setumpuk atau tumpukan buku atau tumpukan kitab. Nah tentu saja kan, keledai itu tidak mengerti, tidak bisa membaca. Apalagi bisa mengerti, membaca juga nggak bisa gitu. Nah mereka itu disepertikan seperti itu, dimisalkan seperti itu. Keledai itu kan nggak bisa, nggak paham dengan apa yang mereka bawa ini. Akhirnya Allah SWT pun melaknat mereka, teman-teman. Makanya Allah SWT itu benci sekali dengan orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, kembali lagi ke tadi, anjing itu kan apa ya, menjulurkan lidahnya ya, menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Mau kamu tahan anjing itu atau tidak, tetap kan anjing itu lidahnya tuh keluar gitu, lidahnya tuh menuju. Nah, artinya memang mau kamu beri peringatan atau tidak, tetap si Balaam ini akan apa ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Dia memilih hawa nafsu gitu. Begitu Allah SWT memintakan Balaam ini gitu ya. Maka Allah menganjurkan untuk menceritakan kisah-kisah seperti ini agar kita senantiasa mau berpikir, dan Allah SWT apa ya, menjadikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai tentara yang Allah kirim kepada kita umat manusia untuk membawa pesan agar kita itu senantiasa apa ya, berkaca kepada apa yang telah terjadi di masa lalu seperti itu. Maka teman-teman, kita berdoalah kepada Allah SWT agar senantiasa Allah memberikan kita di istiqomah itu ya, memberikan kita keteguhan hati dan berjalan menempuh sunnah Rasul SAW. Dan dari aku mungkin singkat aja, mudah-mudahan cerita ini bisa memberi banyak sekali pelajaran dan membawa banyak sekali manfaat bagi perjalanan hidup kita. Akhirul kalam dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.